Jika cuaca sangat panas, apakah kita bisa merubahnya? Sebenarnya tidak. Cuaca adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi apa yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa mengambil langkah-langkah sederhana seperti mengenakan payung atau berada dalam ruangan ber-AC untuk merasa lebih nyaman. Konsep ini juga berlaku dalam hidup kita. Terkadang kita tidak bisa mengubah situasi atau kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita memiliki kendali atas reaksi dan sikap kita terhadapnya. Kita juga bisa memilih untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat atau membawa kebahagiaan. Dalam video hari ini kami akan memberikan beberapa saran tentang bagaimana mencapai kebahagiaan yang sejati. Kami akan membagikan wawasan dan saran yang bisa membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan memenuhi. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana Anda bisa merubah hidup Anda menjadi lebih baik dan lebih bahagia. 1. Menyimpan rasa dendam. Menyimpan rasa dendam seperti membawa beban berat yang membebani diri Anda. Ini membuat Anda terjebak dalam emosi negatif yang merugikan. Ketika Anda enggan melepaskan dendam, Anda sebenarnya membiarkan tindakan orang lain mengendalikan emosi dan kesejahteraan Anda. Sebaliknya, praktik pengampunan dan pembebasan dari keluhan masa lalu membawa kebahagiaan yang sejati. Menyimpan dendam ibarat meracun hewan, tetapi kita yang minum racunnya. Hal ini hanya membawa aspek negatif dalam hidup Anda, menghalangi kemajuan dan pencarian kebahagiaan. Memilih untuk melepaskan dendam membawa kebebasan dan keringanan pada diri Anda. Terus menyimpan dendam hanya memperpanjang pengalaman dan emosi negatif yang melekat padanya, menciptakan siklus kepahitan dan kebencian yang tak kunjung berakhir. Sebaliknya, memilih untuk memaafkan adalah mengakui kekuatan dalam diri Anda untuk melepaskan amarah dan rasa sakit hati. Ini adalah pembebasan dari beban dendam, bukan melupakan atau mengampuni tindakan orang lain. Ini adalah keputusan untuk mengutamakan kesejahteraan dan kebahagiaan Anda sendiri. Ketika Anda memaafkan, Anda mengambil kendali atas hidup Anda dan membuka diri terhadap pengalaman positif. Meskipun proses memaafkan bisa sulit, itu adalah langkah penting untuk pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Ini memerlukan pemahaman, empati, dan mungkin mencari solusi. 2. Membandingkan diri Anda dengan orang lain. Membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah langkah yang pasti akan merusak kebahagiaan Anda. Hal ini adalah reaksi yang alami untuk melihat orang lain dan mungkin merasa iri atau merasa kurang aman. Tetapi terus-menerus mengukur nilai diri Anda dengan mereka hanya akan menghasilkan kekecewaan dan ketidakpuasan. Penting untuk selalu ingat bahwa perjalanan setiap individu adalah unik. Sebaliknya, daripada membandingkan diri Anda dengan orang lain seperti membandingkan apel dengan jeruk, alangkah baiknya fokus pada apa yang Anda miliki atau telah capai. Dengan berfokus pada kekuatan dan pencapaian Anda sendiri, Anda merangkul individualitas Anda dan merayakan perjalanan unik Anda. Ketika Anda berhenti membandingkan diri, Anda membuka pintu kepuasan dan penerimaan diri yang lebih besar dalam hidup Anda. 3. Fokus hanya pada harta benda. Jangan hanya terpaku pada harta benda, karena itu adalah jebakan yang bisa membuat kita merasa tidak bahagia. Sebaliknya, kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada kekayaan material seperti mobil terbaru, rumah yang mewah, atau barang-barang bermerek lainnya. Mengejar hal-hal tersebut bisa membuat kita terjebak dalam pencarian tanpa akhir yang hanya meninggalkan perasaan kosong dan tidak puas. Sebaiknya fokuslah pada membangun hubungan yang berarti dan pertumbuhan pribadi. Kedua hal ini yang tidak dapat diukur dengan benda-benda fisik, kebahagiaan dan kepuasan yang abadi tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan materi. Alihkan perhatian Anda dari sekadar mengoleksi barang-barang dan mulailah memperkaya kehidupan Anda dengan makna yang lebih mendalam. 4. Hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu bisa menjadi penghalang utama menuju kebahagiaan berkelanjutan. Terus-menerus merenungkan kesalahan, penyesalan, atau kehilangan peluang di masa lalu bisa menghambat kita menikmati saat ini dan meraih masa depan yang lebih baik. Penting untuk belajar dari pengalaman masa lalu, tapi juga penting melepaskan hal-hal yang tak dapat diubah. Fokuslah pada saat ini dan peluang di depan. Rangkul pengalaman baru, ciptakan kenangan baru, dan bina masa depan penuh kegembiraan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan dan kepuasan Anda. Gunakan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Setiap kegagalan adalah langkah menuju sukses. Pilih untuk melepaskan penyesalan dan benci, praktikkan pengampunan, dan lepaskan emosi negatif. Dengan melepaskan masa lalu, Anda membuka diri untuk peluang baru.
5. Takut akan perubahan. Takut terhadap perubahan adalah hambatan umum yang dapat mengganggu kebahagiaan Anda. Perubahan bisa terasa tidak nyaman dan sulit diprediksi, tetapi sebenarnya itu adalah bagian alami dari hidup yang membuka pintu kemungkinan dan peluang baru untuk pertumbuhan. Ketika kita menolak perubahan, kita sebenarnya membatasi potensi diri dan mencegah diri kita mengalami petualangan baru serta perkembangan pribadi. Janganlah melihat perubahan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan untuk transformasi positif. Cobalah untuk merangkul hal-hal yang belum Anda ketahui dan percayalah bahwa perubahan dapat membawa Anda menuju kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda dari menerima perubahan dan menemukan kebahagiaan sejati. Meskipun perubahan bisa terasa tidak nyaman dan menantang, kita harus mengingat bahwa pertumbuhan pribadi seringkali hanya terjadi di luar zona nyaman kita. Wajar jika kita merasa cemas dan tidak yakin terhadap perubahan, namun kita juga perlu mengingat bahwa perubahan seringkali membawa hal-hal positif dalam hidup kita. Transformasi yang menerima perubahan membutuhkan kepercayaan dan kemauan untuk melepaskan hal-hal yang sudah kita kenal sebelumnya. 6. Mengabaikan perawatan diri sendiri. Memastikan perawatan diri adalah langkah kunci menuju kebahagiaan. Ketika Anda menempatkan kebutuhan Anda sendiri di depan orang lain, Anda dapat mengalami kelelahan dan stres yang berlebihan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengutamakan perawatan diri Anda. Carilah waktu untuk melakukan aktivitas yang memberikan Anda kegembiraan dan relaksasi, seperti mandi panjang untuk meningkatkan kesadaran diri atau mengejar hobi perawatan diri. Ini akan membantu Anda mengisi ulang energi Anda. Ingatlah, Anda tidak dapat memberikan yang terbaik jika Anda sendiri merasa kosong. Jadikan diri Anda prioritas utama dan saksikan kebahagiaan Anda berkembang. 7. Terlalu banyak berpikir. Terlalu banyak berpikir adalah kebiasaan umum yang bisa sangat memberatkan dan menghambat kebahagiaanmu. Ketika kamu terlalu banyak berpikir, kamu cenderung overanalyzing setiap situasi dan mengambil keputusan hingga kamu merasa sangat lelah. Rasanya seakan-akan kamu terjebak dalam lingkaran keraguan yang tak berujung dan kekhawatiran yang tak pernah berakhir. Terlalu banyak berpikir juga bisa merampas kebahagiaanmu, membuatmu terperangkap dalam siklus kecemasan. Alih-alih terus-menerus menganalisis setiap detail kecil, cobalah untuk melatih kesadaranmu dan hidup dalam momen sekarang. Percayalah pada intuisimu dan ingatlah bahwa terkadang keputusan terbaik datang dari mendengarkan nalurimu. Lepaskan kebutuhan akan kesempurnaan dan peluklah keindahan spontanitas dan aliran kehidupan. Saat kamu berhenti berpikir berlebihan, kamu akan mulai menikmati sederhana dan merasakan kegembiraan hidup. 8. Mencari validasi dari orang lain. Mencari persetujuan dari orang lain adalah perangkap yang umum sering membuat banyak orang terjerat dalam usaha untuk disukai dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Namun mengandalkan persetujuan eksternal untuk kebahagiaan kita bisa menjadi jalan yang berbahaya ketika kita terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Dalam proses ini, kita menyerahkan kendali atas kebahagiaan dan nilai kita kepada mereka. Kebahagiaan yang sejati berasal dari dalam diri kita, bukan dari pandangan atau persetujuan orang lain. Janganlah terlalu fokus mencari validasi dari orang lain, tetapi fokuslah pada upaya untuk memvalidasi diri sendiri. Kuatkan diri Anda sendiri, apresiasi pencapaian Anda, dan pahamilah bahwa nilai Anda tidak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. 9. Terlalu kritis. Terlalu sering menilai dengan ketat baik pada diri sendiri maupun pada orang lain bisa mengganggu kebahagiaan Anda. Terus-menerus mencari kesalahan dan kekurangan baik dalam diri Anda maupun dalam orang lain menciptakan pola pikir negatif yang menghambat kemampuan Anda untuk merasa puas. Alih-alih terfokus pada aspek negatif, coba praktikkan kasih sayang dan kebaikan terhadap orang lain. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna dan menerima ketidaksempurnaan adalah bagian penting dari hidup. Dengan melepaskan obsesi akan kesempurnaan dan menerima diri Anda akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar. Berikanlah diri Anda dan orang lain kesempatan untuk melakukan kesalahan dan berkembang. Bagaimana pendapat Anda tentang tanda-tanda ini? Apakah Anda setuju atau memiliki pemikiran tambahan? Silakan beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, dukung kami dengan memberikan jempol dan berbagi dengan teman-teman Anda. Ini akan membantu kami untuk terus membuat lebih banyak video serupa. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lain. Terima kasih atas dukungannya.